Lalu pemirsa bagaimanakah perkembangan skenario evakuasi terhadap Kapolda Jambi dan kru helikopter dan bagaimana kondisi cuaca di titik lokasi. Kita telah terhubung dengan Kasih Ops Basarnas Jambi, Manca, dan juga nanti akan bergabung Kepala BMKG Kabupaten Kerinci Kurnia Ningsih. Kita sapa dulu Mas Manca. Selamat petang, Mbak. Ya, selamat petang Mas Panca. Bagaimana skenario evakuasi terhadap ke-8 korban? Apakah ada prioritas didahulukan mana dulu untuk bisa secepatnya dilakukan evakuasi? Mbak Farah, dapat kami laporkan untuk hasil kegiatan evakuasi hari ini masih nihil dan memang dari tim darat, ya, tim darat sudah berada di lokasi dan saat ini dalam melakukan penanganan terhadap korban yang mengalami cedera seperti itu. Dan tim udara juga tadi siang hari sudah dapat menjangkau 5 orang, yaitu 2 dari dokter kepolisian, 2 dari Brimob dan 1 dari Basarnas dan 1 jumping master dari Basarnas. Ya, Mas Manca, apakah tim gabungan memang sudah dipastikan bahwa akan melakukan evakuasi pada besok pagi mengingat cuaca yang tidak mendukung saat ini? Dapat kami laporkan tadi setelah heli dari Basarnas dan heli dari TNI AU Super Puma sudah menuju daerah sasaran, kembali lagi ke Bandara Sultan Taha Jambi. Apa dilaporkan memang cuaca sore tadi di lokasi tidak memungkinkan untuk heli melakukan evakuasi melalui udara. Baik, untuk lebih jelasnya begitu ya terkait dengan pantauan cuaca ini kita sudah terhubung dengan Kepala BMKG Kerinci yaitu Bu Ningsih. Bagaimana pantauan cuaca di titik koordinat? Baik Mbak, perlu kami informasikan kepada pemirsa Metro TV bahwa pantauan kami dari tadi pagi hingga sore ini di wilayah lokasi titik koordinat terjadinya landing darurat heli polisi pada siang tadi telah terjadi hujan dengan intensitas ringan. Namun kejadian hujannya tidak begitu lama, hanya sekitar setengah jam. Nah, kemudian prediksi cuaca untuk nanti malam juga hanya akan terjadi hujan ringan di lokasi tempat landing darurat helikopter polisi. Untuk kondisi cuaca esok hari di wilayah Kabupaten Kerinci, termasuk di wilayah Kecamatan Batang Merangin, masih akan berpotensi terjadinya hujan ringan pada siang hari, seperti kondisi pada hari ini. Kami telah melaksanakan koordinasi dengan baik kepada seluruh tim evakuasi, terutama kepada tim evakuasi melalui udara, baik helikopter dan kru-krunya juga termasuk PIC-nya. Demikian, Mbak. Baik, sampai dengan malam ini masih berpotensi hujan ringan begitu ya, Bu Ningsih? Hujan ringan masih akan terjadi di wilayah Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Namun memang kondisi hujan ringan itu tidak sepanjang malam hujan, hanya berupa spot-spot kecil terjadinya hujan ringan, kemudian akan reda lagi. Yang perlu diwaspadai saat ini adalah kondisi awan yang cukup tebal di wilayah Kabupaten Kerinci. Baik, Ada saya baiknya kembali. mungkin untuk petugas evakuasi di darat melakukan pemasangan tenda. Demikian, Mbak. Baik, Mas Manca, lalu bagaimana kesiapan para tim ataupun juga personil tim SAR darat yang sudah berada di TKP untuk bertahan di tengah cuaca hujan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ningsih? Terima kasih, Mbak. Untuk tim darat yang sudah di LKP memang sudah dipersiapkan, yaitu
perlengkapan pribadi maupun perlengkapan regu yang dimana sudah dilengkapi dengan membuat yaitu tenda darurat menggunakan flashlight seperti itu. Baik, tenda sudah dipasang begitu ya, Mas Manca? Ya, tenda darurat yang tim siapkan di lapangan. Ya. Lalu bagaimana dengan skenario untuk melakukan upaya evakuasi melalui jalur udara besok pagi? Dapat kami laporkan, Mbak, setelah tim 2 heli datang petang ini, yaitu melakukan evaluasi dan perencanaan untuk besok terkait personil terutama rescue yang akan turun ke lapangan menggunakan hoisting, itu kita sudah siapkan, dan peralatan untuk hoisting semuanya kita sudah persiapkan dan cek semaksimal mungkin supaya pada waktu hoist besok tidak mengalami kendala. Dan di lapangan juga tim kita sudah ada, jadi untuk di-clearkan untuk pohon-pohon yang dapat mengganggu proses hoisting menggunakan helikopter itu tidak terkendala. Jadi yang personil yang sudah di LKP yaitu melakukan pembersihan pohon kurang lebih radius 15 km persegi seperti itu. Baik, saya kembali ke Bu Ningsi. Bu Ningsi, bagaimana cuaca pada besok pagi di titik koordinat ini? Apakah memungkinkan untuk heli bisa mendekat ke titik tersebut dan untuk melakukan upaya pengangkatan? Wilayah Kabupaten Kerinci, khususnya di wilayah Batang Merangin, kami perakirakan akan terjadi kabut pada pagi hari. Nah, kabut ini akan bertahan 1 atau 2 jam, yaitu pada jam 6 dan jam 7 pagi. Setelah itu, pada saat matahari bersinar, biasanya kabut akan memecah dan kemudian juga kondisi cuaca akan kembali menjadi berawan. Yang perlu diwaspadai esok hari adalah setelah lewat tengah hari, di mana kami prediksikan akan terjadi hujan ringan pada pukul 2 sore, 2 hingga 3 dan 4 sore esok hari. Jadi ya diupayakan agar helikopter evakuasi itu memperhatikan informasi cuaca yang diberikan oleh BMKG bahwa memang spot-spot untuk melaksanakan proses evakuasi itu sebaiknya pada pagi hari jam 9 hingga tengah hari. Demikian, Mbak. Baik, waktu yang tepat adalah mulai pukul 9 pagi begitu ya, Bu Ningsi, sampai Ya, tengah hari betul. sekitar pukul 12 siang? Memang karena begini, Mbak, karakteristik Kabupaten Kerinci ini kan berada di daerah pegunungan dengan topografi yang lebih tinggi dari wilayah lainnya di Provinsi Jambi. Sehingga pada pagi hari pertumbuhan awan-awan tebal, terutama kabut itu akan terjadi di wilayah Kabupaten Kerinci secara merata. Nah, kondisi yang memang layak untuk melakukan penerbangan secara umum itu terjadi pada pukul 9 hingga pukul 12 atau 13 tengah hari. Lalu bagaimana dengan pantauan kecepatan angin di sekitar itu, Bu Ningsi? Dari pantauan alat kami yang ada di wilayah Bandar Udara Depati Parpol Kerinci, untuk saat ini angin bergerak dari arah tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 10 knot. Nah, untuk kondisi kecepatan angin di wilayah proses evakuasi, karena memang wilayah tersebut merupakan wilayah perbukitan dengan ketinggian mencapai 5.000 feet di atas permukaan laut, sehingga untuk kondisi anginnya sudah jelas berbeda dengan kondisi angin di permukaan. Bisa jadi lebih kencang dari kondisi angin di permukaan, tetapi kondisi pastinya berapa kecepatan anginnya kami belum bisa menginformasikan karena memang tidak terdapat alat untuk mengukur kecepatan angin di daerah tersebut. Baik, terakhir saya ingin ke Mas Manca. Mas Manca, tadi diinformasikan oleh Kepala BMKG Kerinci bahwa prediksi waktu yang tepat
untuk melakukan evakuasi besok hari melalui jalur udara adalah sekitar pukul 9 pagi sampai dengan 12 siang karena sebelum itu dan setelahnya pun juga diprediksi hujan. Lalu bagaimana persiapan tim? Apakah memang sudah dikoordinasikan dengan BMKG perkiraan waktu untuk melakukan evakuasi besok di sekitar jam ini? Sebenarnya dapat kami sampaikan, kami setiap akan melaksanakan pergerakan udara, kami selalu berkoordinasi dengan BMKG untuk selalu update cuaca di sekitar lokasi. Dan memang benar besok kami pagi-pagi akan mempersiapkan segala sesuatunya, baik personil maupun heli kita untuk lebih terbang lebih awal untuk melaksanakan evakuasi. Mudah-mudahan besok cuaca pagi baik dan korban dapat terevakuasi semuanya. Baik, kita doakan semoga evakuasi pada besok hari berjalan dengan lancar. Terima kasih Kasih Ops Basarnas Mas Manca dan juga Kepala BMKG Kerinci Ibu Kurnianingsih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat petang.